Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan semoga selalu semangat, masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika wajib. Untuk matematika wajib kelas 12 hari ini, kita akan mempelajari mengenai binomial Newton, di mana binomial Newton ini masih berkaitan dengan kombinasi yang dibahas pada materi yang sebelumnya. Nah, apa sih sebenarnya binomial Newton ini? Binomial Newton ini ada kaitannya dengan perpangkatan nanti. Terlebih dahulu, kita ingat-ingat dulu materi yang sebelumnya ya. Ini materi di SMP, sudah pernah kalian dapat, yang akan Bapak jabarkan sebentar lagi. Nah, masih ingatkah? Dengan jika A tambah B ini tidak ada pangkat, berarti pangkat 1 ya. Itu bisa ditulis, dijabarkan dengan cara A tambah B, hilangkan kurungnya, karena tidak ada pangkat. Atau pangkatnya 1, tidak ditulis. Kemudian untuk A tambah B pangkat 2, ini berarti A tambah B dikali dengan A tambah B, karena dia berpangkat 2. Nah, hasilnya adalah kita akan mengalihkan satu persatu ya. Untuk A kali A itu adalah A pangkat 2, kemudian A kali B adalah AB, B kali A itu kan BA, tapi AB sama dengan BA juga ya, jadi ditulis AB lagi. Terakhir adalah B kali B adalah B pangkat 2. Jadi A tambah B dipangkatkan 2 hasilnya seperti ini. Kemudian ini kalau misalkan digabungkan AB dengan AB karena bentuk yang sama, jadinya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Yang berikutnya kita coba dengan A tambah B pangkat 3. Ini serupa dengan A tambah B pangkat 2, hanya saja pengalinya menjadi seperti ini. A tambah B kali A tambah B kali A tambah B. Nah, ini A tambah B yang di awal, ini kan sama dengan A tambah B pangkat 2. Berarti bisa kita tulis A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat dikali A tambah B. Oke? Boleh menggunakan ini, boleh juga menggunakan yang ini. Nanti sama hasilnya. Kalau kita jabarkan lagi, A dikali dengan A kuadrat dikali dengan A, hasilnya adalah A pangkat 3. Kemudian A dikali dengan B, hasilnya adalah A kuadrat B. A pangkat 2 kali B kan A kuadrat B. Selanjutnya ada AB dikali A, berarti A kuadrat B lagi. AB kali B adalah AB kuadrat. Kemudian AB kali A adalah A kuadrat B. AB kali B adalah AB kuadrat. Kemudian B kuadrat kali A adalah AB kuadrat. Terakhir B kuadrat kali B adalah B pangkat 3. Nah, di sini kalian perlu teliti ya. Kalau ini kan kebetulan plus atau tambah A tambah B, jadi semuanya positif. Tapi kalau seandainya nanti min, berarti hati-hati menghitungnya di sini mana yang menjadi min ya. Berarti B-nya yang nilainya min. Nanti kita bahas lagi yang itu. Ini kalau kita gabung, jadinya A pangkat 3, kemudian A kuadrat B-nya ada 3, AB kuadratnya juga ada 3, terakhir B pangkat 3. Oke? Nah, itu untuk A tambah B pangkat 3. Bagaimana kalau misalkan A tambah B-nya pangkatnya lebih besar, misalkan 4, 5, 6, kita perlu menggunakan suatu bantuan di sini, yang namanya adalah segitiga Pascal. Ya, Bapak tidak isi judulnya segitiga Pascal di sini, nanti kalian tulis di catatannya ya. Segitiga Pascal ini polanya seperti ini. 1, 1, 1, kemudian untuk yang di bawahnya di pinggirnya 1, dan ini dijumlahkan jadi 2. Kemudian ini juga ya, 1, 3, 3, 1 ini dijumlahkan jadinya 3. Kemudian 1 tambah 3 juga 4, 3 tambah 3 adalah 6, 3 tambah 1 adalah 4. Nah, polanya seperti itu ya. Kalau kalian mau lanjutkan lagi bisa, sampai pangkat berapapun. Sebentar ini Bapak hapus dulu, agar nanti bisa diisi. Ya, seperti itu polanya ya. Kemudian, untuk yang paling atas, yang 1 berdiri sendiri itu adalah yang berpangkat 0. Kita tidak ada bahas pangkat 0 di sini ya.
karena nanti hasil akhirnya pasti 1. Kemudian yang pangkat 1 itu seperti ini yang tadi. Yang pangkat 2 itu sudah sesuai polanya ya. Nah, pangkat 3 yang paling bawah adalah pangkat 4. Untuk pangkat 3, agar kalian tidak repot-repot menghitung seperti soal yang sebelah kiri, kita bisa gunakan segitiga Pascal ini. Misalkan untuk yang pangkat 3 ya Pak, ambil ini ya. Pangkat 3, berarti paling depan itu 1. 1 kali A pangkat 3, karena pangkat tertingginya 3. B-nya sebenarnya masih ada, tapi pangkatnya 0. Kemudian di sebelahnya koefisiennya 3, A-nya pangkatnya 2, pangkatnya berkurang 1, dan pangkat itu dipindahkan ke B. Berikutnya, masih juga koefisiennya 3, karena di segitiga Pascal itu 3. Pangkat A-nya berkurang 1, pangkat B-nya bertambah 1. Nah, selalu seperti itu polanya nanti ya. Selanjutnya, A pangkat 0, B pangkat 3. Ya, 1 A pangkat 0, B pangkat 3. Kalau pangkat 0 itu kan 1, berarti benar dia tidak ditulis. Jadi hasilnya sama. Kalau misalkan kalian menggunakan segitiga Pascal ataupun menguraikan secara manual. Tapi baiknya kalian menggunakan segitiga Pascal kalau yang sudah pangkatnya tinggi. Cuma sekarang, ini kan segitiga Pascal memang sih bisa sampai seterusnya ya. Ini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Bisa makin banyak, bisa lagi lanjut ke bawahnya. Hanya saja, nanti kalian tidak selalu diminta untuk menjabarkan, tapi hanya diminta untuk mencari koefisien. Misalkan di depannya A pangkat 2, B pangkat 1 itu ada angka berapa? Untuk yang pangkat 3. Jadi kita di sini akan menggunakan yang namanya binomial Newton atau binomium Newton. Oke, nah seperti apa binomial Newton itu? Baru kita lanjutkan ke uraian yang berikut ini. Oh, sebelumnya ya, kita coba dengan yang pangkat 4 dulu lagi sekali. Mau nggak dia sesuai dengan sesuai dengan segitiga Pascal ini? Sebentar ya Pak, lanjutkan dulu, Pak, next dulu. Oke. Nah, untuk A tambah B pangkat 4, kita bisa ikuti pelan-pelan ya. Angka paling depan adalah 1. Berarti 1, A-nya pangkat 4, B-nya pangkat 0. Kemudian untuk kesebelahnya, pangkat A-nya makin berkurang dan pangkat B-nya bertambah. Jadinya adalah, ini koefisiennya 4, taruh di sini. Koefisiennya 4, A pangkat 3, B pangkat 1, pangkat A-nya berkurang, pangkat B-nya bertambah. Kemudian lanjut 6A pangkat 2, B pangkat 2, lanjut 4A pangkat 1, B pangkat 3, dan terakhir 1A pangkat 0, B pangkat 4. Jadi kalau kita tulis 1 tidak perlu ditulis ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, terakhir A pangkat 4, 4A pangkat 3, 6A pangkat 2, B pangkat 2, 4A B pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, jadi di sini kalau sudah pangkat 1 atau 1 sebagai koefisien itu tidak perlu ditulis ya. Dan kembali di sifat-sifat eksponen, kalau apapun yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Termasuk 0 pangkat 0 ya, karena apapun yang berpangkat 0, berapapun berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke binomial Newton atau binomium Newton, di mana nanti kita tidak akan menjabarkan seperti ini untuk mencari suatu koefisien atau suatu suku. Kita mulai ya. Nah, binomial Newton atau binomium Newton adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel. Oke, antara penjumlahan dua variabel. Ingat di sini terbatas hanya pada dua variabel saja. Jadi ada dua saja, tidak tiga variabel ya. Nah, di sini dalam binomial Newton menggunakan koefisien-koefisien A tambah B berpangkat N, dengan N-nya ini otomatis lebih dari sama dengan 1 ya. Jadi Bapak bagi layarnya lagi, Bapak split lagi untuk menjelaskan rumusnya. Untuk A tambah B pangkat N, itu kita akan gunakan pendekatan kombinasi di sini ya. Jadi bisa kita tulis C N, 0 A pangkat N, B pangkat 0. Jadi C, kan gini rumusnya ya. Coba perhatikan yang di sini aja. C, N, R. N, R ya. Jadi R-nya di sini posisinya adalah 0.
Ingat-ingat rumus kombinasi ya, Cn, 0. Kemudian untuk suku berikutnya, bertambah dari 0 menjadi 1, kemudian n-nya kurang 1, b-nya yang bertambah 1. Berarti pangkat a-nya berkurang 1, pangkat b-nya bertambah 1. Suku berikutnya juga begitu, n, 2. Pangkat dari a-nya berkurang 2, pangkat b-nya bertambah 2. Terus begitu sampai terakhir adalah n, di mana a-nya akan berpangkat 0, n kurang n, dan b-nya adalah berpangkat n. Jadi seperti yang tadi ya, seperti yang berpangkat 4, makin ke belakang pangkat b-nya makin bertambah. Pangkat a-nya berkurang 1, pangkat b-nya selalu bertambah 1 sampai a-nya habis. Oke, lanjut. Dengan demikian, kita bisa tulis rumus dari A plus BN ini adalah sigma, atau jumlah dari R-nya dimulai dari 0 sampai ke N, Cn, R, A pangkat N dikurangi R, B-nya berpangkat R. Bapak warnai agar terlihat ya, perbedaan-perbedaan di sini, biar tidak kalian bingung ini siapa yang punya pasangannya, siapa yang punya pasangannya. Jadi dari R-nya dimulai dari 0 sampai ke entah ke berapa, Pak, sesuai dengan pangkatnya ya. N dikurangi R, B pangkat R. Oke, kemudian ini ada syaratnya. Syaratnya adalah jumlah pangkat masing-masing suku harus N. Jadi misalkan, kalau misalkan N-nya adalah 5, N-nya 5, maka untuk A-nya itu dan pangkat A dan pangkat B harus berjumlah 5. Seperti yang sebelumnya ya. Oke, sebentar, Pak. Munculkan ini dulu. Oke. Nah, contoh nih misalkan. Pangkat, karena N-nya di sini 4, sorry ini jangan digunakan, karena N-nya 4, maka jumlah pangkat dari A dan B-nya harus 4. Seperti yang ini, 3 dan 1. Jumlahnya 4. 2 tambah 2, jumlahnya 4. Ini juga 4, yang lain juga pasti 4. Terus banyak sukunya ada N tambah 1, banyak sukunya ya. Jadi kalau misalkan N-nya 4, pangkat dari binomialnya adalah 4, maka jumlahnya pasti 5. Jumlah sukunya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku, benar berarti ya. Banyak sukunya adalah N tambah 1. Nah, ini juga bisa memunculkan rumus suku ke K. Maksudnya suku ke K ini nanti ada soal yang kalian diminta hanya menentukan koefisien suku ke-5, koefisien suku ke-6, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di soal ya. Cn, K dikurangi 1, A, N dikurangi K-1, B, pangkat K dikurangi 1. Ya, hati-hati nanti dalam menghitung, mungkin terlihat rumit di sini di rumus di penjelasannya, tetapi nanti Bapak jamin di penghitungannya tidak serumit kita menemukan rumus-rumus ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama saja ya. Oke, tentukan koefisien suku yang memuat X pangkat 5 dari X tambah Y dipangkatkan 7. Nah, kita akan mencari X pangkat 5 ini, kalau dijabarkan sih bisa saja, tapi nanti lama. Lebih lama daripada menghitung dengan cara kombinasi. Kita mulai dengan ini ya. Nah, rumusnya kan C N, R karena cuma diminta koefisien dan sukunya sudah kita tahu, X pangkat 5. C, N, R, A, pangkat N dikurangi R, B-nya berpangkat R. Ini kita bisa tentukan dulu ya, N-nya berapa, R-nya berapa. N-nya adalah 7, karena pangkat dari soalnya adalah 7. Kemudian kita perlu menentukan R-nya. Tapi sebelumnya, A-nya itu adalah X ya. A-nya adalah X, ini A. Y-nya adalah B. Kalau misalkan Y-nya negatif, ya ikuti. Oke, sorry. Ini keduluan muncul yang garis kuningnya. Yang, yang B-nya misalkan min Y, begitu ya. Kalian tulis min Y, nanti diikuti sesuai dengan soalnya. Berarti kita akan ganti sekarang yang di rumus ini dengan N, X, dan Y. Tapi sebelum N, X, dan Y, tapi sebelumnya kita tentukan dulu R-nya ya. Untuk mencari R, coba kalian perhatikan.
Nah, ganti coba dulu. N-nya 7, A-nya X, B-nya Y. Jadi, C7, R, X pangkat 7 kurang R, Y-nya pangkat R. Kemudian, karena diketahui satu-satunya petunjuk ya, X pangkat 5 di sini, satu-satunya petunjuk terakhir adalah X pangkat 5, maka kita akan membuat, di sini kan X-nya 7 kurang R ya. Kita samakan saja, karena yang diminta kan suku yang memuat X pangkat 5. Berarti X pangkat 7 dikurangi R itu sama dengan X berpangkat 5. Ingat sifat dari eksponen. 7 min R sama dengan 5. Karena basisnya sama-sama X, maka R-nya bisa kita cari. Min R sama dengan 5 kurang 7, min R sama dengan min 2, R-nya sama dengan 2. Berarti R-nya sudah ketemu 2 ya. Lanjut dah, ganti di rumus itu. Kita akan bisa cari bentuk sukunya, R-nya kita ganti dengan 2. C7,2, X7 pangkat 7 dikurangi 2, Y-nya pangkat 2. Untuk rumus kombinasi, ingat ya. Oke, ini sama dengan rumus kombinasi 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial terakhir. X-nya pangkat 5, Y-nya pangkat 2. 7 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial dikali X pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Nah, 7-nya bisa dijabarkan sampai membentuk 5 faktorial. 5-nya bisa dicoret, 2-nya bisa dicoret dengan 6, sisa 3, berarti 7 kali 3 adalah 21, X pangkat 5, Y pangkat 2. Sehingga koefisien suku yang memuat X pangkat 5 adalah 21. Kalau soalnya menanyakan bentuk suku, berarti ini bentuk sukunya. Tapi kalau diminta cuma koefisiennya, ya cuma 21 saja. 21 saja ya. Jadi bedakan pertanyaan nanti kalau diminta bentuk suku dan koefisiennya. Oke, kita lanjutkan ya. Ke contoh nomor 2. Tentukan koefisien suku ke-6 dari ekspansi X tambah 2Y pangkat 7. Oke, ini ada perubahan. Jadi 2Y, tapi N-nya tetap 7. Berarti di sini yang diminta adalah suku ke K. Nah, rumus suku ke K tadi adalah Cn, K-1 kali A pangkat N dikurangi K-1 dikali B berpangkat K-1. Ya, cuma beda sedikit aja. Kalau tadi R saja, sekarang jadi K-1. R-nya berubah menjadi K-1. Oke. Nah, di soal sudah pasti kelihatan. K-nya adalah 6 karena suku ke-6. N-nya adalah 7. A-nya berubah menjadi X dan B-nya menjadi 2Y. Oke, kita ubah satu-satu dulu ya. Berarti C7, 6 dikurangi 1 karena K-nya 6. N-nya 7. X pangkat 7, N-nya 7 dikurangi 6 kurang 1 masih dalam kurung. B-nya kita ganti menjadi 2Y. Kenapa 2Y-nya ini dikurung? Karena B-nya ini satu kesatuan. Satu kesatuan yaitu adalah 2Y, pangkatnya 6 kurang 1. Oke. Kombinasi dari 7,5, C7,5, C75 boleh juga ya dibaca seperti itu. X-nya berpangkat 7 dikurangi 5, 2Y-nya berpangkat 5. Nah, hati-hati di sini menghitung. Biasanya kalian agak terkecoh dengan yang pangkat dikurung ini. C7,5, nanti terakhir cari kombinasinya biar tidak bingung ya. X-nya pangkat 2, 2Y-nya pangkat 5. Kita jabarkan dulu 2Y pangkat 5-nya. Oke. Nah, sebelumnya kita jabarkan dulu ya 2Y pangkat 5-nya. 7 faktorial per, ini ya, 7,5-nya. 7 faktorial per 7 min 5 faktorial dikali 5 faktorial. Itu kita tulis X-nya pangkat 2, 2Y pangkat 5. Oke. Nah, maaf itu yang kuningnya agak telat. 7 faktorial dikurang 2 faktorial dikali 5 faktorial. X pangkat 2. Nah, di sini tadi ingat ya yang angka sebelumnya ya. Dari 2Y itu, 2Y berpangkat 5, 2-nya pangkat 5, Y-nya pangkat 5. Makanya
2-nya menjadi 32. 2 pangkat 5 adalah 32. Makanya di sini pangkat 5 ini adalah punyanya 2, punyanya Y juga. Oke. Sehingga untuk faktorialnya bisa kalian jabarkan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Nah, ini bisa dicoret. 2-nya bisa dicoret dengan 6, jadi tersisa 3 ya. Yang di belakangnya tetap X pangkat 2, 32Y pangkat 5. 7 kali 3, 21, itu harus dikalikan dengan 21X pangkat 2 kali 32Y pangkat 5. Nah, 21-nya kalikan 32. Jadinya adalah 672 X pangkat 2 Y berpangkat 5. Oke, semoga bisa dipahami yang itu. Jadi koefisien suku ke-6-nya adalah 672. Nah, intinya di sini kalian perlu ketelitian untuk menghitung dan memilih mana A, mana B-nya. Oke, biar tidak terlalu lama videonya, kita lanjut ke nomor 3. Tentukan koefisien suku keempat dari ekspansi 2X pangkat 3 dikurangi 3Y pangkat 2 pangkat 7. Oke, sebelumnya ya, kalau ada soal yang menanyakan suku tengah, biar tidak lupa ya, suku tengah misalkan, maka kalian cek, kalau misalkan pangkat 7 kan, berarti ada 8 suku. Kalau di suku tengah biasanya, misalkan pangkatnya, suku tengah misalkan N-nya 6 ya. Suku tengah misalkan N-nya 6, berarti ada 7 suku. Kalau N-nya 6, pangkatnya 6, berarti sukunya ada 7. Ya, carilah tengah-tengah dari 7 itu, kalau diminta suku tengah. Oke? Itu kalau pertanyaannya adalah suku tengah. Ya, biasanya suku tengah itu pangkatnya ini genap. Biasanya kalau soal yang minta suku tengah. Tapi Bapak tidak bahas lagi karena kalian pasti bisa nanti untuk mencari suku tengah, asal ini sudah paham dulu. Bapak hapus dulu ya untuk suku tengahnya. Nah, di sini perbedaannya sekarang adalah kalian diminta untuk menentukan koefisien suku keempat dari ekspansi 2X pangkat 3 dikurangi 3Y pangkat 2 pangkat 7 ya. Nah, suku ke K juga, tapi di sini rumusnya masih sama. Untuk K-nya 4 karena koefisien suku keempat, N-nya 7 karena pangkatnya 7, A-nya adalah 2X pangkat 3, dan B-nya adalah min 3Y pangkat 2. Hati-hati di sana karena semua itu adalah B, min 3Y pangkat 2. Oke, ini sekarang kita bisa ganti ya. N-nya 7, K-nya 4, dikurang 1. A pangkat 7 dikurang 4 kurang 1, dikali B pangkat 4 kurang 1. Ya, ini bisa mengikuti aja. C7,73, A-nya kita ganti dengan 2X pangkat 3, dikurung, jangan lupa ya. Dan 7 kurang 3 di sini pangkatnya. B-nya kita ganti dengan min 3Y pangkat 2, dipangkatkan 3, jangan lupa. Oke. C-nya 73. Di sini 7 kurang 3 kan adalah 4. Sedangkan yang Y-nya pangkatnya tetap. Nah, ingat 4-nya ini punyanya 2, 4-nya ini punyanya X juga. 3-nya punyanya min 3, 3-nya punyanya Y juga. Jadi harus satu-satu. 3 biarkan dulu. Nah, 2 pangkat 4 dikali X pangkat 3 dipangkatkan 4 lagi. Kemudian dikali min 3-nya berpangkat 3, Y-nya pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi. Ingat sifat eksponen ya. Jika suatu pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 4 itu 16 kan, 2 pangkat 4. X-nya berpangkat 12 karena 3 kali 4 adalah 12. Ini dikali dengan min 27 karena min 3 pangkat 3 ya, min 27. Y-nya berpangkat 6, 2 kali 3, 6. Oke, kalau ada Bapak keliru menghitung, boleh kalian ke WhatsApp saja ya, Pak, ini nomor ini keliru, seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian baru kita kumpulkan dulu ya angka-angka atau koefisiennya itu ke depan. Jadi min 27 dikali 16, ya, min 27 kali 16, boleh, mau 16 kali min 27 juga boleh, orang sama hasilnya. Kali C73,
dan X pangkat 12, Y-nya pangkat 6. Ini Bapak kalikan dulu, min 432, C73, X pangkat 12, Y pangkat 6. Kemudian min 432-nya biarkan. C-nya itu menjadi 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke. Nah, X dan Y-nya tetap pangkatnya, tidak ada yang berubah. Min 432-nya tetap. Tinggal ini, 7-nya dijabarkan sampai menjadi 4 faktorial, karena 7 kurang 3 kan 4. Ini bisa dicoret. 3 dan 2-nya bisa dicoret. Berarti tersisa min 432 dikali 35. X pangkat 12, Y pangkat 6. Hasilnya adalah min 15.120, X pangkat 12, Y pangkat 6. Wah, bayangkan kalau kalian ngitung satu per satu, tidak dengan binomial Newton. Berapa kalian menghabiskan kertas itu ya? Oke, kemudian kesimpulannya, koefisien suku keempatnya adalah min 15.120. Nah, lanjut lagi ya. Cuma di sini kalian harus ingat, perhatikan pilihan gandanya dulu kalau soalnya pilihan ganda. Kalau misalkan pilihan gandanya menulis ini yang paling atas ya, ada di pilihan gandanya seperti ini ya, jawab aja ini daripada kalian capek-capek menghitung banyak. Makanya atau pilihan gandanya minta bentuknya seperti ini, ya silahkan. Tapi kalau kalian menjawab esai, ya boleh sampai hasil yang akhir ya, kecuali angkanya nanti sangat besar. Nanti ada kok Bapak berikan contohnya. Karena biasanya kan soal-soal seperti ini pasti dalam bentuk pilihan ganda. Jadi boleh mau sampai atas atau sampai yang bawah boleh. Tapi sebaiknya kalau ini untuk mempertajam daya hitungnya kalian sampai bawah ya. Oke, nomor 4, dua soal lagi ya, dua contoh lagi. Nomor 4, suku kelima dari ekspansi 9x kuadrat min 6x plus 1 pangkat 4 adalah. Wah, ini diminta suku kelima. Loh Pak, kok ini ada 3 ya? Ada 3 suku ya, 9x kuadrat, 6x plus 1. Kenapa ada 3 suku? Padahal ekspansi binomial itu kan harusnya 2 saja. Oke, ini kita ubah dulu bentuknya ya. Jadi tidak bisa langsung ini karena rumusnya tidak dalam bentuk seperti ini. Jadi harus menggantinya menjadi 2 bentuk ekspansi, atau ekspansi binomial maksudnya ya. Nah, tapi tetap dimintakan suku ke K. Nanti kita pakai rumusnya suku ke K-nya. Pertama kita tulis dulu 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 pangkat 4. Nah, ini kalian coba faktorkan yang dalam kurung dulu ya. Kalau tidak bisa difaktorkan, tinggalkan soal itu. Berarti tidak bisa menggunakan rumus ekspansi binomial. Faktorkan dulu. Ini bisa difaktorkan. Faktornya menjadi 3x min 1 kali 3x min 1 berpangkat 4. Oke, karena dia kembar, 3x min 1 dan 3x min 1, maka bisa juga ditulis 3x min 1 berpangkat 2. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi, kita kalikan saja. 3x min 1 berpangkat 8. Nah, dari ini yang dipakai sekarang, bukan yang di soal awal. Ini yang dipakai untuk menentukan suku kelima. Nah, K-nya 5, N-nya sekarang 8, A-nya 3x, B-nya min 1. Ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Rumusnya Pak tulis lagi. Boleh kok tidak ditulis rumusnya langsung ke langkah ini, langkah keduanya juga boleh. N-nya 8, K-nya 5 kurang 1, A pangkat 8 dikurangi dalam kurung 5 kurang 1, B-nya juga 5 kurang 1. Nah, C84, A-nya adalah 3x, dan B-nya adalah min 1. Jadi, ini 8 kurang 4, 5 kurang 1 kan pangkat 4 ya. Kemudian, C84 itu bisa kalian tulis 3x pangkat 4, dan min 1 pangkat 4. Oke, min 1 pangkat 4, ingat ya, kalau bilangan negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1, hasilnya 1. Hasilnya 1. Berarti yang tersisa di sini adalah 3 pangkat 4, 3 pangkat 4, x pangkat, 3 pangkat 4, x-nya pangkat 4 ya. Kemudian, lanjut lagi sedikit.
84 di sini 3 pangkat 4 kan 81. X pangkat 4 tidak perlu ditulis satunya, karena satunya ya boleh tulis boleh tidak, karena dikali 1 kan tetap hasilnya. Oke, lanjutkan lagi. 84 itu 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 4 faktorial kali 4 faktorial kali 81 X pangkat 4, 81 X pangkat 4. 8 faktorial boleh dijabarkan sampai 4 ya, dan 4 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. 4 dengan 8-nya bisa 2, ini juga bisa hilang. 3-nya dengan 6 sisa 2. 7 kali 2 kali 5 dikali dengan 81 X pangkat 4. 7 kali 2 kali 5 itu adalah 70 dikali 81 X pangkat 4. Jadi yang hasil akhirnya adalah 5670 X pangkat 4. Nah, koefisien suku kelimanya adalah 5670. Ingat, kalau diminta bentuk sukunya ini. Kalau diminta koefisiennya 5670-nya saja. Oke. Contoh terakhir ya. Mohon maaf, ini videonya lebih panjang dari biasanya. Nomor 5 terakhir, contoh terakhir. Diketahui ekspansi X tambah 2Y berpangkat 30, gede sekali pangkatnya nih. Koefisien dari suku X pangkat 18, Y pangkat 12. Ini tetap diminta suku ke K juga kita gunakan ya, karena intinya diketahui bentuk sukunya, tapi kita belum tahu suku keberapa, jadinya kita tidak bisa menentukan koefisiennya. Oke, rumusnya masih sama, suku ke K. Nah, di sini Bapak ambil ini saja, yang segini saja ya. Kita akan samakan dengan koefisien suku di soal yang ditanyakan. Jadi, A pangkat N dikurangi K min 1, B pangkat K min 1, itu sama dengan X pangkat 18, Y pangkat 12. Ingat, A-nya ini sama dengan X, B-nya ini sama dengan Y. Jadi kita bisa ambil B pangkat K kurang 1 dan Y pangkat 12. Kita samakan pangkatnya. Jadi di soal itu A-nya adalah X, B-nya adalah 2Y atau Y-nya saja. Ya. Oke, jadi di sini seperti tadi pangkatnya sama, K dikurangi 1, pangkatnya adalah 12. Ya, K min 1 sama dengan 12, K-nya berarti adalah 13. Sekarang baru bisa kita gunakan rumus yang paling atas. Sebentar ya, Bapak hapus dulu. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk N-nya 30, karena pangkat soalnya 30 ya, pangkat yang di luar kurung ini 30, jangan ini dipakai N. Yang di sini pakai, yang di X tambah 2Y pangkat 30-nya. K-nya 13 tadi. C30, K-nya kan 13, 13 kurang 1. A-nya 30 dikurangi 13 min 1 juga. B-nya 13 min 1. B-nya pangkat 13 min 1 karena K min 1 kan. 30, 12. X-nya karena A-nya kita ganti. A-nya adalah X dan B-nya 2Y pangkat 12. Ingat, 12-nya ini punyanya 2 dan 12 ini juga punya Y-nya. C30 12, X pangkat 18, 2 pangkat 12, Y pangkat 12. Oke, ini kita tinggal kumpulkan saja. C30 12 dikali, karena ini kali kan semuanya. Ini kali, ini juga kali, ini juga kali. Pangkat 12, X pangkat 18, Y pangkat 12. Oke, sudah ketemu X pangkat 18, Y pangkat 12-nya. Berapa koefisiennya? Ini koefisiennya. Oke, C30 12 dikali 2 pangkat 12. Ini kenapa Bapak tidak jabarkan? Jadi seperti Bapak bilang sebelumnya, boleh tidak dijabarkan tergantung dari pilihan gandanya nanti. Kalau pilihan gandanya cuma sampai di sini, ya sampai di sini saja. Buat apa kalian hitung panjang-panjang? Ya, tapi ini karena hasilnya cukup besar dan agar videonya tidak terlalu panjang, jadi Bapak biarkan sampai di sini. Boleh juga ditulis dibalik ya. Jadi koefisien suku X pangkat 18 Y pangkat 12 adalah 2 pangkat 12 dikali C30 12. Nah, ini juga kalau kalian mau jabarkan juga 2 pangkat 12-nya dan C30 12-nya silahkan. Ya, boleh bebas. Mau dijabarkan atau tidak.
kalau angkanya terlalu besar. Ya, tapi kalau angkanya masih ya C-nya 7, 5 gitu misalkan, ya lebih baik dijabarkan saja. Oke, sekian dulu video dari Bapak ya. Bapak cukupkan dengan materinya sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung, bisa. Terima kasih sudah menyimak video dari Bapak. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.